Purbaya Yudi Sadewa, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan, dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan mengizinkan praktik thrifting di Indonesia. Thrifting, yang merujuk pada pembelian dan penjualan barang bekas, seringkali dianggap dapat mengurangi konsumsi barang baru dan memberikan dampak positif bagi lingkungan. Namun, dari sudut pandang pemerintah, ada kekhawatiran mengenai aspek kesehatan, keselamatan, dan potensi dampak negatif terhadap industri lokal. Dengan melarang thrifting, pemerintah mungkin berusaha melindungi pelaku usaha lokal dan memastikan standar kualitas barang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini tentu menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat yang melihat thrifting sebagai solusi ekonomi dan lingkungan. Kalau yang domestiknya dikuasai asing, dikuasai barang asing, apa untungnya buat pengusaha domestik? Saya nggak peduli sama pedagangnya. Pokoknya yang barang masuk ilegal, saya berhentiin. Saya nggak mungkin buka pasar untuk barang-barang ilegal kan. Itu kan, Pak, kalau Anda lihat cerita apa Al Capone zaman dulu, impor apa dari Kanada ke Amerika, alkohol kan. Apa alkoholnya beracun? Enggak, tapi karena melanggar undang-undang, itu sama saya kerjaan seperti itu. Jadi saya memaksimalkan market domestik untuk pemain domestik. Nanti pedagang itu juga kalau mereka cukup cerdas memanage dagangnya bisa shift kan ke barang-barang domestik. Kalau mereka bilang jelek, kalau aja bagus. Kan demand-nya akan ditentukan, demand yang menentukan kualitas barang. Kalau jelek ya nggak dibeli sama masyarakat. Kejadian tragedi kompasif, teman-teman dinas perhubungan Kota Surabaya tidak turut aktif yang membantu beliau berangkat ke Sidoarjo. Luar biasa. Inilah kebanggaan pemerintah Kota Surabaya memiliki mobil pemadam kebakaran yang sangat canggih. Layanan pemadam kebakaran, damkar, memang dapat menjadi solusi alternatif dalam situasi darurat tertentu, terutama ketika masalah yang dihadapi memerlukan respons cepat dan polisi tidak dapat segera menanggapi. Tim damkar biasanya dilatih untuk menangani berbagai jenis keadaan darurat, bukan hanya kebakaran, tetapi juga situasi penyelamatan yang memerlukan tindakan cepat dan terampil. Namun, penting untuk menggunakan layanan ini secara bijaksana dan tepat sasaran agar tidak mengganggu operasi penyelamatan yang lebih mendesak. Jika memungkinkan, coba jelaskan situasi dengan jelas saat menghubungi layanan darurat agar mereka dapat memberikan bantuan yang paling tepat. Polisi saat ini tidak bisa diandalkan karena banyak berbagai macam ini itu, jadi masyarakat senantiasa tidak percaya lagi dengan polisi karena polisi selalu yang ditanyakan adalah uang dan uang. Maka dari itu kebijakan yang baik dan benar adalah lapor damkar itu yang paling tepat karena dalam laporan damkar non biaya atau free.